Anak kilat, Kylian Mbappe dan takdir yang dipercepat. Bagian 1. Dari rahim perbatasan, lahir anak yang akan menembus batas dunia 1. Sebuah kota bernama Bondy, sebuah legenda Bondy, sebuah wilayah kecil di timur laut Paris, tidak memiliki monumen keagungan. Tak ada istana di sana, tak ada kanal yang membelah jalanan seperti di Venesia, dan langitnya tak pernah menjadi latar foto para wisatawan. Tapi Bondy punya sesuatu yang tak bisa dicuri kota lain, semangat bertahan hidup. Di tengah deretan blok apartemen kumuh, suara siren yang kadang lebih sering terdengar daripada tawa anak-anak, serta lapangan-lapangan sepak bola yang lebih banyak debunya ketimbang rumputnya, lahirlah seorang anak pada 20 Desember 1998. Malam musim dingin, di mana dunia seolah diam, tapi takdir sedang bersiap menulis satu nama. Kylian Mbappe Lotin. 2. Darah Afrika, detak Prancis. Kylian bukan sekadar anak imigran. Dia adalah anak dua benua. Wilfried Mbappe, ayahnya, datang dari Kamerun, membawa warisan kekuatan, kebanggaan, dan ketekunan. Seorang pria teguh, pelatih sepak bola lokal, yang tahu bahwa tanah Eropa bisa menjadi ladang emas jika kau tahu cara menabur dan bertahan di badai. Ibunya, Faiza Lamari, adalah mantan pemain bola tangan profesional asal Aljazair. Ia bukan ibu biasa, ia atlet. Ia tahu bahwa dalam dunia olahraga, yang lemah tersisih, dan hanya yang berpikir jauh yang bisa melompat tinggi. Mereka tidak membesarkan Kylian sebagai anak manja. Mereka membesarkannya sebagai proyek harapan. Dalam ruang tamu kecil mereka, bukan suara TV atau lagu anak-anak yang dominan, tapi diskusi tentang latihan, nilai kedisiplinan, dan perencanaan masa depan. Ketiga, bocah yang tidak pernah berjalan. Tanpa bola Kylian belajar berjalan, dan tak lama setelah itu, ia belajar berlari sambil menggiring bola. Ia tak pernah terlihat lelah. Di sekolah, guru-guru mengeluh karena ia lebih tertarik menggambar formasi 4-3-3 daripada menyelesaikan soal matematika. Tapi setiap kali bola menyentuh kakinya, dunia berubah. Bola bukan mainan baginya. Bola adalah sahabat, perpanjangan tubuh, bahkan bahasa. Jika kata-kata tak cukup untuk mengekspresikan impian, ia akan menendang bola ke gawang buatan dari dua batu dan berkata dalam hati, suatu hari ini akan terjadi di Piala Dunia. Ketika teman-temannya mengidolakan superhero fiksi, Kylian menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai panutan hidup. Ia mempelajari gerakannya, posturnya, bahkan ekspresinya. Ia tidak hanya menonton Ronaldo bermain, ia menelannya bulat-bulat sebagai pelajaran hidup. Keempat, AC Bondy, arena sang murid kilat Wilfried Mbappe, sebagai pelatih ASM Bondy, awalnya ragu melatih anaknya sendiri. Tapi bakat Kylian terlalu besar untuk diabaikan. Dalam hitungan bulan, bocah kecil itu sudah mencetak lebih banyak gol daripada usia yang ia miliki. Ia melawan anak-anak 2 tahun lebih tua. Tidak karena ego, tapi karena sistem tak bisa menampung kecepatan dan kemampuannya. Ia begitu cepat hingga kiper sering hanya bisa memutar kepala, mencari bola di belakang mereka. Pelatih-pelatih lain datang, bukan hanya untuk mengamati tim lawan, tapi untuk melihat fenomena kecil yang mulai menjadi bisikan di telinga pencari bakat. Ada anak di Bondy yang tak bisa dihentikan. Anak itu seperti sambaran kilat. Ia terlalu cepat, terlalu dewasa untuk usianya. 5. Clairefontaine. Tempat anak-anak dipoles menjadi raja. Clairefontaine bukan sekolah biasa. Ini adalah kawah kandra di muka sepak bola Prancis. Tempat di mana hanya talenta pilihan boleh masuk. Henry, Anelka, Ben Arfa, semuanya lahir dari sini. Kylian diterima. Tapi ia tidak sekadar hadir. Ia menguasai, ia mendominasi. Bahkan di antara anak-anak terbaik dari seluruh negeri, Mbappe adalah bintang paling terang. Kecepatannya seperti ilusi. Ia bisa berlari melewati 3 pemain dalam ruang 2 meter. Tapi yang lebih mencengangkan adalah visinya. Bocah ini bermain seolah-olah dia tahu kemana bola akan bergerak 2 detik sebelum siapapun menyadarinya. Saat sebagian anak sibuk memikirkan makanan di kantin, Kylian membaca taktik pelatih profesional. Saat anak-anak lain bermain game, ia menonton ulang pertandingan Liga Champions dan mencatat gerakan. 6.
Panggilan dari langit bernama Santiago Bernabeu. Pada usia 14 tahun, dunia berbalik. Telepon-telepon dari klub-klub raksasa berdatangan. Tapi satu telepon mengubah semuanya. Real Madrid. Ia terbang ke Spanyol. Di sana, di pusat latihan Valdebebas, ia berdiri. Di hadapannya, Cristiano Ronaldo, sosok yang selama ini ia kagumi di dinding kamarnya. Dan sekarang berdiri di hadapannya, menyambutnya. Kylian tak berkata apa-apa, tapi di hatinya ia tahu, suatu hari aku akan bermain melawanmu, dan aku akan menang. Namun meski Madrid sudah menyiapkan segalanya, jersey bernomor punggung, kontrak emas, fasilitas elit, keluarga Mbappe menolak. Mengapa? Karena mereka tahu, anak ini belum selesai bertumbuh. Terlalu cepat naik bisa berarti terlalu cepat jatuh. Dan bintang sejati tidak takut menunda sorotan demi cahaya yang lebih besar kelak. 7. Anak yang tidak pernah mengatakan, jika Kylian Mbappe adalah anak yang tidak mengenal kata ragu. Saat ditanya apa mimpinya, ia menjawab bukan dengan kalau bisa, atau mungkin suatu hari, ia hanya berkata, saya akan bermain di final Piala Dunia. Saya akan mencetak gol. Saya akan menjadi pemain terbaik dunia. Dan ia tidak mengatakan itu dengan kesombongan. Ia mengatakannya dengan keyakinan seorang nabi yang baru turun dari gunung. Anak kilat, Kylian Mbappe dan takdir yang dipercepat bagian 2. Meledaknya kilat di dunia nyata 1. Debut di Monaco, ledakan pertama dari bocah petir kota kecil. Bondi tak lagi cukup menampung kilat yang terus menguat. Pada usia 14 tahun, Kylian Mbappe pindah ke Akademi ASC Monaco, sebuah klub yang meski kecil secara fanbase, telah lama dikenal sebagai inkubator pemain besar. Disinilah kilat itu menyambar untuk pertama kali di panggung profesional. Pada 2 Desember 2015, dalam usia 16 tahun, 347 hari, Kylian menjalani debutnya di Ligue 1. Ia memecahkan rekor Thierry Henry sebagai pemain termuda Monaco yang tampil di tim utama. Tapi ia tidak berhenti di situ. Mbappe mencetak gol profesional pertamanya beberapa minggu kemudian dan seolah membuka pintu neraka bagi pertahanan lawan. Di musim 2016 sampai 2017, ia meledak. Monaco menyalip PSG dan merebut gelar Ligue 1. Di Liga Champions, Mbappe mencetak gol demi gol, menghancurkan Manchester City dan Borussia Dortmund, membuat seluruh Eropa mulai bertanya, siapa anak ini? Jawabannya datang cepat. Ia bukan anak-anak lagi, ia badai yang sedang berputar penuh. 2. Transfer yang mengguncang. Dari Bondi ke Paris dengan harga langit, musim panas 2017. Paris Saint-Germain telah memecahkan rekor dunia dengan membeli Neymar seharga 222 juta euro. Tapi satu puzzle belum lengkap. Mereka butuh kecepatan, insting predator, dan semangat lokal. Masuklah Mbappe. PSG memboyongnya dengan kesepakatan total senilai 180 juta euro, menjadikannya remaja termahal sepanjang sejarah. Sebagian publik mencibir, belum cukup usia, belum cukup pengalaman. Tapi Mbappe tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan sprint, gol, dan selebrasi. Bersama Neymar dan Cavani, ia membentuk trisula mematikan. Tapi meski lebih muda dan paling tenang, justru Mbappe yang paling konsisten. Tak ada sorot mata ragu. Ia sudah memutuskan sejak kecil. Ini memang tempatku. 3. Rusia 2018. Sang petir menyambar panggung dunia. Piala Dunia selalu menjadi medan pembuktian, tempat legenda dilahirkan atau dilupakan. Dan di Rusia, di tengah bintang-bintang besar yang gugur lebih awal, satu cahaya justru meledak. Kylian Mbappe, 19 tahun, mengenakan jersey Prancis dengan nomor 10. Ia bukan sekadar bagian dari skuad, ia adalah denyutnya. Dalam laga melawan Argentina di babak 16 besar, dunia menyaksikan keajaiban, lari dari garis tengah lapangan, melampaui 4 pemain Argentina, dan mencetak gol. Seisi stadion berdiri, Lionel Messi hanya bisa memandang. Di final melawan Kroasia, Mbappe mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 4-2. Ia menjadi remaja pertama sejak Pelé yang mencetak gol di final Piala Dunia. Saya tidak di sini untuk menjadi yang terbaik di usia muda, katanya. Saya di sini untuk menjadi yang terbaik. 4.
Dari anak kilat menjadi fenomena global, Rusia menjadi panggung penobatan. Dunia akhirnya menyadari, petir yang selama ini menggelegak di langit Prancis telah menyambar global. Setelah turnamen itu, Mbappe tak hanya menjadi pemain muda terbaik, tapi ikon generasi baru. Ia menghiasi sampul majalah Time. Ia dijadikan panutan. Ia menyumbangkan seluruh bonus Piala Dunianya untuk yayasan anak-anak. Di balik ledakan kecepatan dan insting pembunuh, tersembunyi seorang pemuda rendah hati yang tidak pernah lupa dari mana ia datang. Bondy kini tak lagi hanya dikenal karena apartemen tua dan siren malam. Kini orang mengenalnya sebagai kota tempat lahir kilat, tempat Kylian Mbappe memulai langkah pertamanya menuju keabadian. Epilog bagian 2. Kilat telah menyambar dunia. Di dunia sepak bola yang dipenuhi nama-nama besar, Kylian Mbappe muncul seperti cerita langka. Anak dari pinggiran kota, bukan hanya meraih impiannya, tapi merobek langit dan menulis ulang peta kekuatan dunia. Dan ini baru permulaan, karena kilat sejati tak pernah hanya menyambar sekali.